ya, Bung Steven ya. Iya. Angkatan babe gue. Iya, boleh. Tapi kalau lihat tampang saya sih kelihatan masih muda lah. Iya. Memang saya bergaul dengan anak-anak muda. Bung Steven ini tampangnya kelihatan 20 tahun loh, Bu. Sisa umurnya, Bu. Selamat datang di channel Mumet. Karena kemumetan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mumet. Karena kemumetan milik kita bersama. Kali ini kita punya segmen baru guys, namanya MML, Memori Masa Lalu. Kita akan membahas tentang masa lalu seorang, yaitu orang biasa aja, yang mungkin gak kita kenal sama sekali, tapi ceritanya menarik untuk kita angkat. Siapa dia? Dan bagaimana ceritanya? Yuk, kita panggilin BS, Bung Steven. Selamat datang. Ya, terima kasih. Selamat datang di channel. Oke, terima kasih. Guys, seperti yang saya bilang tadi guys, MML, bukan mau making love ya guys ya, ingat, memori masa lalu. Di samping kiri saya guys, ada seorang yang sangat sangar, gahar, tapi hatinya lembut guys. Jangan lihat tampangnya. Bung Steven ini asli dari tanah Ambon. Saya panggil apa? Bung Jimmy, Oh. BJ, bukan blowjob ya. Terima kasih Bung Jimmy. Saya boleh memperkenalkan diri saya dulu mungkin supaya bisa dikenal ya. Pasti. Nama saya sebenarnya nama lengkapnya ada, cuman saya biasa dipanggil dengan Steven ya. Steven itu lebih keren lah kalau untuk Ambon di kampung saya. Saya itu lahir tahun 1967 ya, jadi ya masih muda. 67. Berarti ABG ya, Bung Steven ya? Iya. Angkatan babe gue. Iya, boleh. Tapi kalau lihat tampang saya sih kelihatan masih muda lah. Iya. Memang saya bergaul dengan anak-anak muda. Bung Steven ini tampangnya kelihatan 20 tahun loh, Bu. Sisa umurnya, Bu. Kalau saya bilang saya udah punya cucu, orang pasti nggak percaya. Tapi udah punya cucu. Udah punya cucu. Wow. Umur sekarang udah mau masuk ke 5 tahunan ya. Hah? 5 tahunan. Wow. Jadi saya lahir di satu desa di Pulau Seram, namanya Desa Iha. Desa Iha ini kalau dari Pulau Ambon itu, kota Ambon, kita menyeberangnya itu bisa butuh waktu 3-4 jam ya. Jadi kita lewat kendaraan darat dulu sampai di pelabuhan yang namanya pelabuhan itu, nyeberang lagi dengan kendaraan laut itu bisa. Kalau sekarang ini karena kendaraan itu udah bagus, udah maju ya, zaman udah maju, speedboat itu mungkin sejam. Tapi kalau zaman dulu belum ada speedboat, ada kendaraan. Ya pakai motor juga, kita bisa 3 sampai 2 jam ya. Nanti saya cerita di mana saya juga pernah menyeberang itu kisah yang paling lucu dan saya simpan sampai sekarang. Oke. Bung Steven, kalau kita dengar Pulau Seram, apa seperti kebanyakan pikiran orang, Bu? Isinya orang-orangnya serem. Kenapa disebut Pulau Seram, Bu? Banyak tuh pemirsa channel Mumet yang bingung. Wah, Pulau Seram, isinya genderuwo, mana? Pocong. Kenapa, Bu, disebut Pulau Seram? Jadi kalau nama sendiri Pulau Seram itu saya sih kurang tahu pasti ya. Tapi kalau ini Pulau Seram ini, kalau kita bicara Maluku, khususnya Maluku Tengah, ini disebut kalau nama aslinya itu Nusa Ina. Nusa Ina. Ya, Nusa Inanya dia nyambung apa bisa, Bu? Ya, dia pulau sendiri. Kalau Seram ini, jadi kalau Seram ini kalau bahasa sebenarnya itu dibilang Nusa Ina. Nusa artinya pulau. Oke. Ina itu ibu. Jadi Pulau Seram ini ibu. Jadi Maluku itu sendiri kan terdiri dari beberapa beribu-ribu pulau sampai disebut dengan Kepulauan Seribu. Oke. Ya. Dia itu jadi induk daripada pulau-pulau ini ya, Nusa Ina ini yang dibilang Pulau Seram itu. Berarti bisa dibilang Pulau Seram itu adalah pulau terbesar di gugusan Kepulauan Maluku. Bu? Iya, khususnya Maluku Tengah. Oke. Dan dia itu induk dari semua pulau-pulau yang ada. Jadi kalau kita bicara Pulau Seram memang ada mistik-mistiknya juga. Kalau di Pulau Jawa ini ada dibilang di Banten itu ada suku Batik ya. Baduy. Batok. Baduy. Kalau di Pulau saya, Pulau Seram itu ada dibilang dengan Batin, suku Batin. Itu suku yang bisa terbang.
Suku Itu yang zaman bisa dulu, terbang. Kalau dia Guys, catat ya. Wow. ke Jakarta, Di Ambon ada suku yang bisa terbang. Pasti Itu naik apa, Bung? Kalau Nggak. Batik apa Garuda? dia kalau ke Jakarta pasti anggota ini cerita Marvel. dulu. Ini mistik boleh, tapi itu memang di kalangan masyarakat di sana itu udah percaya. Oke. Jadi kalau misalnya dia ingin ke Jakarta, dia nggak perlu naik pesawat, ngambil daun pisang, pegang daun pisang, udah nyampe Jakarta dia. Itu Amazing. bener, Bu. Itu kalau Jangan dong, guys. saya sih nggak banyak kisah langsung, tapi ini udah cerita dari mulut ke mulut dan ini udah jadi cerita. Memang udah orang Maluku udah tahu ceritanya. Sampai sekarang ada nggak, Bu, orang yang masih mempraktekkan ilmu itu, Bu? Kemungkinan sih udah enggak ya, karena rata-rata masyarakatnya kan udah beragama. Kalau ini kan dulu itu kan mereka belum beragama ya, istilahnya masih animisme dan kepercayaan mereka masih percaya kepada alam gitu. Oke. Tapi itu memang udah jadi cerita, memang cerita di sana dan dipercayalah sebagai cerita yang benar ya. Lalu cerita saya ya, Oke. saya itu lahir di desa itu. Desa saya ini kayak Pulau Ambon itu nggak terlalu jauh. Jadi kalau bicara untuk pendidikan, ilmu dan segala macamnya itu kami itu tahun 70-an udah bisa nonton TV di tempat kami. Jadi walaupun tahun 70-an TV itu baru, tapi di desa itu udah nonton TV. Kami udah bisa pakai PLN, walaupun PLN-nya masih genset ya, tapi kami udah yang itu udah maju. Oke. Dan kalau mungkin suatu saat saudara ke kampung saya kaget, kampung itu jadi dari ujung kampung ke ujung kampung itu kelihatan karena memang jalan kami itu lurus. Memang orang tua kami datu-datu kami dulu itu memang meletakkan tempat kami itu memang posisi. Cuman kami rata-rata di pesisir pantai ya. Jadi kalau orang dari kampung saya atau orang Ambon lah umumnya kalau bilang nggak tahu berenang itu bukan orang Ambon. Karena kami itu udah butuh sehari-hari kami itu masih bayi-bayi udah berenang, udah belajar berenang. Berarti begitu lahir dilepasin ke laut gitu, Bung ya? Ya itu orang tua udah anggap itu permainan kami lah, itu main-main biasa ya. Jadi nggak pernah diatur. Unik untuk semua desa ya. Di desa saya itu pemerintahnya dua. Padahal desanya kecil. Jadi kalau luas wilayahnya itu dari misalnya panjang jalan itu mungkin 1 kilo, Pak. Dari ujung ke ujung ya. 1 kilo. Kemudian luasnya itu kemungkinan cuma 500 setengah kilo lah. Tapi walaupun dengan luas itu pemerintahannya 2 pemerintahan, Pak. Itu karena kami itu masih nganut sistem pemerintahan adat. Jadi masih raja dan pemerintah yang diakui oleh pemerintah. dan dia ke pemerintah. Jadi sistem kami di sana itu pemilihan kepala desa atau raja itu 2 kali pemilihan. Jadi pemilihan secara adat dan pemilihan secara pemerintahan. Berarti di kampung Bung Stephen itu kepala desa dipilih oleh raja, bukan dipilih oleh masyarakat. Jadi kepala desa itu raja itu merangkap kepala desa. Jadi tidak pernah. Jadi mereka udah punya istilahnya seperti kesultanan. Jadi sejak lahir itu udah ada. Sudah, jadi mereka memiliki gelar bangsawan juga sejak lahir ya? Ya betul. Sampai kapan, Bung, itu sistem seperti itu bertahan? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Berarti sekarang kepala desa itu ada sebenarnya bangsawan di Bangsawan betul. keturunan di Pulau Seram itu? Betul. Dan ini untuk Maluku semua ya kepala itu. Catat guys ya. Jadi kalian yang nggak tahu sejarah, tanya Bung Stephen. Sejarah Ambon aja tapi, dan sejarah yang lainnya. Terus mengenai masa kecil Bung Stephen dulu di Pulau Seram? Saya kecilnya di Pulau Seram di desa Iha ya. Jadi IHA. Cuma kata 3 huruf ya. Alif H apa itu? Alif H alif ya. Alif H. Udah jadi Iha aja. Jadi 3 kata. Saya lahir di sana, ya tadi saya bilang tanggal 11 bulan 11 67 ya lahir saya. Wah. Kemudian Cantik guys. tahun 75 saya masuk SD. SD di sana di desa itu, kemudian saya SD-nya SD negeri. Kemudian SMP-nya SMP negeri juga di kampung saya. Lalu SMA-nya saya ke kota Ambon. Dan alhamdulillah walaupun saya anak desa, lahir di desa, masuk SMA favorit itu SMA 2 Ambon. Wow. Amazing. Saya sendiri bukan saya mau membanggakan, bukan, tapi saya dari SD itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu selalu juara umum. Amazing. Amazing. Kemudian SMP Amazing. dari SMP kelas 1 sampai ke SMP kelas 3 selalu juara umum. 3 besar lah ya. Enggak, juara 1. Wah, mantap. Selalu.
Beji Itu juga sebenarnya muridnya ada berapa, Bung? Kok Kalau bisa juara terus, Bung? Saya penasaran saya. Kalau Dan nggak ada muridnya kalau- lagi. kalau SD memang cuma satu kelas. Oh, tuh kan, juga juga. Jumlah muridnya nggak salah itu sekitar 50-an lebih. Oh, masih lah. Nah, kalau SMP itu ada 3 kelas. Saya selalu juara umum. Nah, kemudian saya pindah ke Ambon dan jadi saya itu masuk ke Ambon tahun itu tahun 87, 84. Saya masuk SMA itu tahun 84. Itu kalau para pemirsa mungkin masih ingat, itu adalah tahun terakhir siswa SMA yang mengikuti tes, jadi lewat tes, jadi tidak pakai NEM. Setelah saya baru dilihat NEM-nya. Oh. NEM-nya ini baru bisa masuk seleksi. Kalau saya itu masih sistem tes terakhir tuh. Setelah saya itu tahun berikutnya udah mulai pakai lihat NEM. Tapi alhamdulillah saya bisa lolos di SMA 2, SMA Favorit, yang dimana di situ cuma anak-anak pejabat, anak-anak orang kaya. Nah, saya mungkin salah satu orang miskin atau orang dari kampung yang bisa masuk. Tapi sebenarnya Bung Stephen background orang tuanya apa, Bung Stephen? Saya kalau cerita orang tua saya mungkin ya sebenarnya saya nggak mau cerita nih. Orang tua saya petani. Oh, petani. Cuman saya itu kalau mau dibilang broken home ya iya, karena ini. Jadi ayah dan ibu saya itu hidup dengan keluarga ibu ya, karena ayah saya itu saya waktu lahir itu dan tahu ayah saya lagi. Jadi ayah saya itu sebenarnya seorang veteran ya. Oh. Veteran pejuang ya. Tentara berarti ya? Oh, enggak, bukan veteran. Jadi dulu beliau bukan tentara, Tapi jadi ikut berjuang. Ikut berjuang. Oke. Beliau veteran dan kebetulan kampung beliau itu enggak, kalau ayah saya ini enggak sekampung dengan saya, beliau punya kampungan dan beliau di sana itu termasuk petani yang sukses dan memiliki usaha lain juga seperti punya kapal Penyeberangan. Cuman saya kan nggak kenal beliau dari kecil, kami nggak hidup sama orang tua. Jadi saya itu dibesarkan sama keluarga ibu. Jadi kalau saya walaupun nggak nama asli, marga saya itu sebenarnya asli dari bapak itu Sangaji ya. Oh. Cuman bangsawan itu Pak. Sangat. karena saya kalau dari kecil kami dibesarkan ini sama keluarga ibu, jadi kami pakai marga keluarga ibu Sela. Berarti Bung Stephen sampai sekarang, mohon maaf Bung Stephen kalau mau dijawab atau enggak, belum pernah ketemu dengan ayahnya? Oh, saya setelah SMP udah ketemu. Sudah ketemu ya? Cuman ya namanya ya ketemu itu aja karena memang kayak kita kenal. Cuman ketemu ya Dikasih uang jajan? kasih sebagai anak pasti dong kasih. Minta apa dikasih? Kasih. Kebetulan anak-anak dari ayah saya ini sekolah SMP-nya di tempat saya juga. Oh, jadi mereka bertemu lah ya, saling kenal ya. Oh iya. Tadi setelah SMA bisa masuk SMA favorit di SMA 2 Ambon yang notabene banyak anak pejabat, Bung Stephen mengalami kendala-kendala nggak untuk beradaptasi sama mereka? Mungkin gaulnya beda ya, ini anak kampung nih, ada gitu-gitu nggak? Awalnya mungkin merasa rendah diri juga, tapi saya memang sifat dari muda itu suka bergaul memang. Saya waktu di kampung, waktu menari SD itu memang hobi main bola, semua olahraga saya hobi lah gitu. Dan setiap kita bikin tim ya, saya tuh selalu paling tidak jadi kapten kalau bola ya, paling tidak jadi kapten. Kemudian di kampung saya itu juga, setelah saya SMA, saya jadi siswa SMA, masuk organisasi pemuda pelajar. Saya waktu itu sempat jadi sekjen. Mahasiswa pelajar saya jadi sekjen. OSIS ya berarti ya? OSIS Bukan. Kalau di OSIS di SMA saya enggak. Tapi kalau OSIS SMP saya punya posisi juga, tapi karena saya nggak mau gitu, mau ditunjuk OSIS saya nggak mau. Jadi saya cuma waktu itu pegang seksi aja. Oke. Lalu Bung Stephen kok kayaknya kaku, minum dulu. makasih. Kopi sekawan Bung Stephen. Jadi kalau saya cerita ini kayaknya bisa sekian episode ini. Nggak apa-apa Bung Stephen, karena kita nggak ada durasi. Ini channel kita Bung Stephen. Putus-putus ya. Iya. Ini udah cerita saya udah di Ambon ya. Oke. Cuman saya di SMA itu karena saya tinggal dengan keluarga, dengan om saya itu pegawai kantor gubernur, dulu bekas mantan wakil camat dulu, beliau lulusan APDN.
kenapa waktu saya SD SMP itu prestasi agak bagus. Saya itu sebenarnya hidup dengan ibu. Cuman ibu saya itu orangnya nggak pernah mengekang saya. Jadi saya itu bebas. Saya belajar nggak. Mungkin orang bilang kok prestasi kok. Saya belajar nggak bebas aja. Saya nggak kayak orang harus setiap hari butuh buku nggak. Saya tuh belajar cuma di sekolah. Tapi karena memang saya dikasih kebebasan, saya itu memang ya itu prestasi saya itu ya begitu. Saya bukan dikasih kebebasan. Berarti nyaman lah ya. Nyaman. Tidak dikekang, makanya nyaman dan akhirnya pelajaran mudah masuk lah ya. Betul itu. Kreativitasnya. Nah, kemudian saya di SMA itu, ya tadi mungkin karena teman-teman itu agak orang-orang kaya. Ya, saya awal-awalnya agak sedikit ini juga karena waktu itu kan orang dari kampung, ya sama dia laut kan hitam itu. Ketemu anak-anak kota kan putih-putih tuh, anak-anak pejabat kan bersih putih. Kalau hitam bersih lah gitu. Kalau saya kan betul orang dari kampung. Cuman di sekolah itu ya mungkin teman-teman tuh lihat saya agak menonjol juga lah istilahnya. Walaupun cuman menonjolnya tidak seperti waktu saya masih SD SMP ya. Karena pertama saya tinggal sama om dan tante ya. Saya itu ya belajar bukan sebenarnya belajar juga, cuman karena merasa dalam tekanan ya. Saya itu pulang sekolah ngurus adik-adik. Jadi Babysitter? sepupu. Ya seperti babysitter. Cuci piring, cuci pakaian. Oh jadi pas udah peralihan dari SMP itu ke SMA ikut sama om ya? Nggak sama mama lagi ya? Oh, itu om dari mama? Om dari mama. Oke. Jadi adik dari mama saya. Hmm. Saya awal-awalnya sebenarnya udah nggak mau sekolah karena kan nggak ada biayain sebenarnya. Cuman di keluarga besar saya, jadi adik-adiknya om itu, saya itu ponakan yang paling disayangi, dan saya tahu itu. Karena Sampai sekarang saya udah umur tua sekalipun, kalau saya bisa telepon, saya lagi pulang siap, pada nangis semua. Oh kamu gimana? Udah ngerti masuk ini di Indonesia ini. Saya bukan ini, tapi memang dari ponakan-ponakan dari semua keluarga besar itu, saya itu ponakan yang paling disayang. Itu sebabnya om saya mau saya kamu harus sekolah. Nah, Bung Stephen tahu nggak kenapa Bung Stephen itu paling disayang? Sebabnya ngerti nggak? Saya juga nggak tahu. Dan saya pribadi ya, saya itu sampai Jakarta pun juga orang kalau kenal saya dekat, pasti orang lihat saya itu punya aura. Saya nggak bilang mungkin saya punya anak berlebihan, entah saya itu dimasukin apa. Tapi kalau saya bergaul sama orang dan itu kebawa sampai ke lingkungan, saya di lingkungan misalnya di Jakarta sini aja atau di kompleks, orang tuh walaupun tua dari saya, punya jabatan tinggi dari saya, sama saya pasti akan tunduk sama saya. Hormat lah ya. Hormat. Dan itu berlaku sampai sekarang. Itu sebabnya saya di tempat saya sekarang itu, saya udah dianggap RT seumur hidup. Tepuk tangan dong, Kai. Warga saya itu semua pensiunan. Kan kalau orang pensiunan kan punya Iya. lebih tinggi. Pamor. Tapi saya itu, kalau saya belum putuskan apa-apa, belum bisa bikin apa-apa, harus ke saya dulu. Nah, oke, baru boleh oke. Iya. Ini sombong-sombong dikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sini Bisa bebas. menjadi inspirasi Bung Stephen bagi pemirsa channel Jadi, Mumat. saya sendiri Pak, sekarang ini dengan si saya, kerjaan saya sekarang mungkin bukan PNS, bukan yang mau bilang kerjaan apa juga enggak gitu. Tapi Owner. saya itu kalau dari orang keluarga besar saya dan orang di kampung saya itu bang udah mengharapkan saya itu nanti jadi orang besar maksudnya. Karena melihat prestasi saya kan. Dan rata-rata orang tua sana kalau ngomong kayak anaknya, tuh lihat itu sebanyak itu, dia tuh sebanyak itu. Maksudnya lihat cara saya belajar, lihat cara prestasi saya itu lihat. Dijadikan role model ya Role model, bagi ya. Kalau mau saya ponakan-ponakan zaman sekarang ya. model. Dulu lihat om dulu gitu ya. Saya juga sudah pernah tahu Bung Stephen kalau setiap selesai sholat Bung Stephen selalu ambil kitab suci. Jadi saya bisa tahu itu bahwa Bung Stephen memang punya kebiasaan untuk baca kitab suci. Cuman Seperti dulu guys ya. Kalau sholat jangan langsung pergi. sebenarnya Baca. Bu Jim itu saya kalau waktu masih di Ambon tuh enggak serutin kayak sekarang. Saya jadi tadi kalau lihat tulis saya dari awal itu kan saya itu agak rusak kan. Setelah saya di Jakarta baru perubahannya memang drastis. Saya udah punya dasar, misalnya kayak Ngadi itu udah punya dasar. Ketika saya otodidak aja belajar, ya, kebetulan saya udah tahu ini huruf apa, saya udah tahu lah. Udah diajari dari waktu SD itu saya udah tahu gitu. Jadi kalau dibilang ijazah saya itu udah fase ya betul karena memang udah ada. Jadi baru belajar istilahnya. Ya, tapi
saya lebih meningkatkan itu di waktu saya udah di Jakarta. Jalan. Kemudian kita cerita lagi terus berlanjut. Saya di SMA, saya kebetulan kan kalau zaman kami dulu itu kan jurusan itu setelah dilihat nilai kan. Betul. Saya kebetulan masuk ke jurusan biologi. Paling tinggi kan fisika. Ya. Kalau dulu kan masih ada paspal. IPS, IPA, sama fisika. Jadi ada yang paling tinggi itu fisika, Fisika. kemudian biologi, kemudian IPS. bahasa. Oh iya betul. Ada waktu zaman itu ada 4 masalah. Nah, saya itu masuk ke kelompok biologi. Di biologi waktu itu kan udah kelas 2 ya. Ya, penjurusan. Ya, di biologi itu saya kebetulan di waktu itu kami yang kelas biologi itu ada 3 kelas. Lalu saya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Emang saya mungkin karena orang kampung, orang tua nggak backup saya di backup sama om saya. Jadi saya pun artinya nggak punya buku pelajaran, nggak ada. Saya cuma ya belajar sesuai guru kasih aja. Jadi itu yang Download. nggak nangkap aja yang dari guru ngajar aja itu aja. Kita nggak Dari punya buku. hutan. Zaman itu kan belum ada. Oh iya. Jadi memang saya saat itu ya saya punya daya ini nalar saya. Daya ingatnya tinggi ya. Nah, Waktu itu mungkin Bung Steven bisa ingat-ingat ya kenapa Bung Steven tuh bisa punya daya ingat tinggi padahal itu kan zamannya kan zaman tradisional. Apa mungkin dari cara makannya atau apanya? kalau rata-rata kami sana Itu talenta, Bo. ikan laut. Ikan laut ya. Ikan mentah. Jadi guys kalau kalian pengen punya daya ingat tinggi Kayak orang ternyata Jepang. ikan laut banyak manfaatnya. Apalagi kalau makan sama setulang-tulangnya katanya Bung Steven ya. tapi artinya kan kita lihat juga kan dari gen orang tua kita. Oke. Kalau ibu saya itu dulu zaman beliau itu masih SR itu termasuk cerdas juga. Oh, Waktu itu beliau selesai SR kan SR itu kan cuma tiga kelas ya. Iya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Iya. Saya itu selesai SR kelas 3 langsung ditawarin jadi guru walaupun belum jadi diangkat PNS kan. Beliau bantu ngajar. Lu SR itu cuma sampai kelas 3 Kelas berarti 3 ya? zaman itu. Catat guys, SR cuma sampai kelas Jadi 3. bukan kelas 6, kelas 3. Banyak yang nggak tahu Bung Steven, SR singkatannya apa? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat. Bukan sekolah rame ya? Oke. Waktu itu sudah ada fotokopi Pak? Belum. Nah, berarti dayanya Pak. Jadi zaman dulu itu tulis pakai batu itu apa namanya itu? Ada istilahnya grip apa namanya? Tulis di Oh, batu yang bisa dihapus gitu Iya, lah gitu. iya. Oh, batu kualang itu lah ya. Kita sih udah nggak dapat cerita orang tua kan. Berarti di tas isinya batu semua ya Pak? Ya karena tahu orang. Itu masuk kan mau tahunan ya. Oke, setelah itu saya Oke, terus ya. SMA. Nulis di sini Pak. Saya tahun 87 selesai kan SMA. Oke. SMA, saya sebenarnya udah ingin kuliah sebagai orang yang ya sekolah kan ingin kuliah dong. Ya. Cuman saya juga mau diri saya dong. Hmm. Pertama saya tinggal sama om saya. Om saya itu punya anak 4, anak 3 cewek semua. Dan mereka itu dari mulai kecil, dari mulai lahir itu saya ngurusin sampai gede. Nah, sekarang udah ada yang jadi dokter, ada yang sarjana hukum jadi PNS di SPB di kabupaten sana, ada yang APR. Dan mereka itu sekarang lihat saya itu seperti lihat ayah mereka. Walaupun om artinya ada adik-adiknya ayah atau kakak-kakaknya masih ada, tapi kalau misalnya mereka mau ngambil keputusan apa-apa telepon saya. Abang begini loh. Oh, makanya tetap abang ya? Panggil apa? Oh jadi Bung Steven yang ngurusin adik-adiknya. Artinya dari kecil itu mereka besar dengan saya yang pulang Oh sekolah saya selalu. gini. Jadi baby sister lah. BJ istrinya gemuk, bisa nggak dikurusin? Kan ngurusin. Oh beda ya? Urusin. Tadi Bung Steven di tasnya masih ada batu nggak? Masih ada batu nggak di tasnya? Mau saya lempar ke dia? Oh, Sorry Bung Steven, terusin. nama batunya Sadak Pak kalau nggak salah ingat Pak. Oh pasti batu bacan. Selesai itu, selesai jadi SMA, saya sebenarnya saya ada bukan kepingin sebagai ya anak pelajar, anak muda waktu itu ingin mau kuliah kan. Dulu Bung Steven cita-citanya mau kuliah jurusan apa? Saya dulu jadi pilihan pertama saya itu dulu hukum. Enggak. Sorry, hukum itu pilihan ketiga. Jadi saya ambil perikanan. Jadi zaman itu masih tiga pilihan kan. Iya. Perikanan pilihan pertama, kedua pertanian,
Iya, kedua pertanian, ketiga hukum. Cuma rupanya saya lolos pilihan pertama. Di Patimura waktu itu ya berarti ya. Dan kebetulan, tapi pilihan saya itu nggak salah. Untuk ke Jakarta, untuk saya hidup sekarang di Jakarta, itu dianggap lah ini apa. Dan terus terang aja ijazah saya itu di Jakarta saya nggak pernah pakai, nggak tahu tuh dia ijazah udah kemana. Saya nggak pernah pakai karena saya kerja nggak pernah pakai ijazah. Di sini. Berarti sebenarnya Bung Steven ini adalah sarjana pertanian. Perikanan. Jurusan manajemen sumber daya perairan. Hebat. Pasti ntar belajar ternak cupang bisa ya? Dan Ya, dan, aus. dan saat itu saya bukan bangga juga bahwa yang lolos ke fakultas karena perikanan waktu itu angkatan zaman saya itu dibilang sebagai pilot projectnya Universitas Patimura. Oh, berarti ketika Bung Steven itu masuk di sana, itu baru dibuka pertama kali kalau Udah angkatan ke kami itu udah ke 6 nggak salah. Maksudnya pilot projectnya di mananya? Itu dia dianggap pilot favorit di Patimura itu. Berarti dianggap sebagai fakultas favorit ya di situ ya. Betul. Dan rata-rata yang masuk situ itu lulusan terbaik. Iya. Ada jadi dari SMA itu cewek-cewek yang cantik-cantik yang punya karya. Ada yang waktu itu udah jadi wartawan, jadi penyiar TV. Ini masuk ada 2 orang nggak salah penyiar TV itu di perikanan itu masuk. Dan di SMA itu dia udah jadi penyiar TV di sana ya. TVRI lah ya. Kan cuma ada TVRI kan? Enggak. Itu udah RCTI, RCTI kok. Udah ada. 87. Ternak ikan itu kali makanya. Oh 97. Loh, 97. Iya, saya kan. Tadi bukan 87. 87, sorry. Oke. Ternak ikan itu ya Bung? Yang perikanan sempat ternak ikan duyung gitu, makanya ada cewek-cewek cantik. Nggak ngurus Yang harus duyung, sorry. Duyung lewat. Doyong adanya ya. saya lulus perikanan. Kuliah seperti biasa. Nah, itu benar. Ya gitu. Saya pun kuliah, itu kuliah nggak punya apa-apa juga. Gak punya apa? Nggak punya buku. Oh. Paling kalau ingin belajar masuk perpustakaan. Itu aja. Jadi buat buku belajar di rumah tuh nggak punya. Ya paling catatan yang saya catat tadi itu mau pulang tadi. Jadi memang saya SMA kuliah itu nggak terlalu menonjol seperti waktu saya SD SMP. Tapi saya bukan di bawah rata-rata, saya di atas rata-rata. Jadi teman-teman saya itu ya, dan waktu saya SMA sampai dengan saya kuliah itu, teman-teman saya itu orang-orang yang berada. Jadi kalau saya mau pingin itu tinggal ngomong. Ingin bawa kendaraan, karena teman-teman saya itu orang-orang berada. Berarti Mereka manfaatin saya dan saya manfaatin mereka juga. punya circle-nya tuh orang-orang kaya ya? Betul. Ada Cina. Ada anak pejabat. Ada anak, ya pokoknya orang tuanya orang-orang inilah. Sampai kuliah pun gitu. Dan waktu saya kuliah itu saya punya salah satu teman orang Jawa. Sebenarnya lahirnya di Ambon, tapi mereka punya orang tuanya itu punya restoran besar lah dekat situ. Termasuk kayak punya kontrakan itu ada sampai 50-an pintu lah. Tapi dia punya teman dekat, padahal bukan satu SMA dengan saya. Dia teman saya ini satu angkatan dengan sekarang Kepala Densus 88 Pak Martinus Salempang. Martinus Hukum. Kalau sekarang bapak-bapak browsing ada nama Mayor Bintang 2 apa? Bintang 2. Majen, Polisi kok. Iya. Oh. Iya polisi. Bukan Tengjen. Nah, Majen Bukan, juga. bukan. Majen juga. Oh, main juga kalau polisi ya? Iya. Itu yang maaf bisa Gak apa-apa. Ya sekarang Kepala Densus 88 itu teman-teman saya tempat dulu. Oh, berarti Kepala Densus 88 itu adalah seangkatan? Seangkatan. Oh. Siap dan makanya saya wawancara. Cuman beliau SMA 3, saya SMA 2. Oh. Teman-teman dengan angkatan teman-teman saya dia ya. Iya. Tapi bukan satu sekolah lah ya. Tapi pas kuliah bareng. Bareng ketemu sama teman-teman dia. Beliau kan langsung akpol dong. Iya betul. Oh iya betul. Akpol ya, nggak masuk kuliah, nggak ada kuliah. Jadi teman-teman dia itu ya teman-teman saya waktu di kampus. Pernah nggak pas di sini ketemu sama tadi Kepala Densus tadi? Saya Sama sama siapa teman-teman itu rencana kita mau ketemu. Jadi kan saya kan nggak waktu. Cuman dulu kan kami pernah alumni angkatan 87 se Kota Ambon. Pernah ketemu beliau, cuman saya nggak pulang. Kalau pulang kita akan ketemu waktu di Ambon. Nggak salah baru 2-3 tahun kemarin ada alumni ya SMA. Ikatan alumni lah ya. Alumni angkatan 87
dulu saya kota Ambon. Terus? Jadi saya kuliah ya seperti biasa orang kuliah. Cuman saya ada satu story yang kalau saya cerita juga agak panjang nih, waktu saya masih nggak salah semester 4. Benar. Di agak dipersingkat aja. Nah, jadi itu waktu semester 4 itu kan kalau di namanya di kampung lah itu mungkin juga ada tolak mana aja lah. Kan biasanya mau lebaran tuh kan kita ingin pulang kampung tuh di lebaran. Berang dulu. Ya. Cuman ada cerita lagi. Jadi saya itu waktu SMA itu, om saya itu punya usaha, ada bikin CV lah CV. Lalu kita bidangnya di perikanan. Jadi punya kapal ikan ya, kalau bapak-bapak lihat di Ambon ada Yang kapal ini ikan. naik, ini naik gitu kalau ya. itu istilahnya di sana kapal skipjack. Skipjack itu kan ikan cakalang, kalau bahasa Inggrisnya skipjack. Oh, I see. Kalau Gede-gede dapetnya kalau tuh. istilah yang di dunia perikanan, nah itu dibilang pull and line. Jadi tali sama tokat, pull and line kan. Kok bisa langsung dapet itu? Oh, itu teknik. Ada tekniknya ya? Teknik tersendiri. Bukti Bang, ya? Ada teknik tersendiri. Nanti Oke. itu di sesi lain kita cerita. Oke, kita bicara tentang perikanan nanti ya, next time. Jadi saya waktu SMA itu walaupun saya hidup dengan om, jadi om saya itu bikin CV, saya direktur utamanya. Widih. Cuman jadi beliau pas membentuk tanda tangan saya tanda tangan. Itu sebabnya beliau karena beliau kan nggak boleh, kan PNS waktu itu kan nggak boleh jadi direktur atau ini dong. Loh, Kan nggak boleh. oh, Zaman itu PNS nggak boleh. punya usaha sambil nggak boleh? Nggak boleh jadi luang. Sampai sekarang juga nggak boleh. Sampai sekarang nggak boleh. Oh. Saya direktur utamanya. Terus? Yang lucunya, padahal ada om, artinya adik-adiknya ada. Tapi yang disuruh malah bukti Bang. tanggung jawab. Nah itu jadi saya bilang kalau di keluarga saya itu, om itu lebih sayang saya. Jadi kalau saya ke kapal, Dipercaya, Pak. kalau ke kapal ikan itu kan pakai nilai-nilainya memang yang kelola itu kapal. Kalau saya ke sana, semua pada tanggung jawab saya. Oh. Walaupun mereka tahu saya ini jatuh ponakan ya. Iya, betul. Tapi kalau om saya sendiri ke sana om ada ya. Nah, Dia boleh nyadaran Itu Bang. biasa aja. karena sebagai direktur adalah Nah, bukti mereka Bang. udah tahu saya direkturnya. Sampai sekarang masih begitu bukti Bang? Masih ada? Kapal perusahaannya? Kapal itu setelah saya udah mau dekat selesai. Itu udah ada. Karena mungkin ya memang pengelolaannya karena itulah kalau Bisnis keluarga ya? ya bisnis kalau namanya usaha itu kalau tidak dikelola secara profesional maksudnya duitnya itu kalau nggak dipisah-pisahin ya itu. Dan saya waktu itu saya itu masih orang baik. Saya nggak ada lagi ya orang baik. Cuman ya itu duit itu ya kepake buat urusan keluarga, urusan itu yang sebenarnya kan nggak perlu. Padahal ada orang yang punya usaha kita juga lalu nggak sekolahan tapi gila punya kapal sampai puluhan kapal. Padahal cuma orang jual buah di pasar, tapi karena dia punya manajemen mungkin yang bagus dan satu juga mungkin ya Allah kasih jalan buat dia. Bung Steven waktu itu digaji nggak? Wah, itu kan nggak gaji. Jadi saya itu ya mungkin karena saya dibiayain sama beliau, hidup beliau gitu ya. Anggap itu sebagai gajinya ya? Ya kira-kira begitu barangkali. Tapi pernah nggak Om secara spesial ngasih, nih Steven buat kamu? Kalau saya punya keperluan beliau yang ini semua. Semua dipenuhi sama Om lah ya? Kalau saya waktu awal saya kuliah itu kan itu om saya itu punya kapal. Masih minjem? Ya, minjem. Lalu om saya itu selain tanggungan buat saya, ada adik-adik dari istrinya juga kan ditanggung juga sama om saya. Dan adik-adik dari om saya itu kan rata-rata cewek. Mereka karena memang dulu bapaknya jadi mertuanya om saya itu kan dulu perwira angkatan darat ya. Perwira angkatan darat orang asli Madura, cuma kawin sama orang Ambon, masih kawin itu masih keluarga kita juga. Gitu. Jadi om saya ini kawin sama tante saya ini masih keluarga juga. Kayak tante Oda ya. Masih keluarga masih kita masih keluarga. Iya. Masih keluarga lah itu. Oke, terus? Nah, di situ ya. Cuman karena mereka mungkin hidup besarnya di kota, lalu memang bapaknya dulu juga perwira, mereka hidup agak gila. Jadi ya namanya juga anak kan. Saya manggil tante ya sih, cuma mereka mungkin lebih manja lah itu, jadi nggak pernah cuci urus anak penangguhan dengan saya lah akhirnya ditumpuan. Iya. Walaupun saya lagi jadi saya itu pacaran
ya? Jadi saya itu punya kamar sendiri waktu saya tinggal sama om itu punya kamar sendiri, jadi punya ada pavilion sendiri. Saya setiap malam tuh, jadi om saya itu pasti saya udah tidur belum gitu. Jadi kadang-kadang saya udah gembok pempek, gitu udah tak kan bunyi. Dia tahu nanti malam saya keluar, ketemu cewek nih. Keluarnya lewat buka Itu lagi ya nggak? sama juga. Ceklak juga. Ceklak, tapi kan saya tahu pasti ini di dalam udah nggak. BO BO. Kabur saya. Jadi pulangnya subuh. Jadi saya tuh nakal Dari dulu. jam berapa sampai subuh? Ya main kalau udah dia sama teman tuh, atau ketemu cewek kita gitu pulang subuh. Jadi pulang subuh itu, kalau saya pulang masih belum subuh, saya pulang ke rumah tuh belum subuh, masih sempat masuk ke kamar tidur kan. Tapi kalau masuk datang itu udah agak kesiangan, udah saya punya alasan. Bersihin. Oh bukan, Warnanya. buka celana. Kan saya pergi udah bawa celana Pendek. pendek tuh kolor tuh. Nah, Udah nyampe situ sembunyiin pakaian ini udah pura-pura. Loh, di mana? Nah, tadi pagi. lari. Lari pagi. Ada itu Guys, jadi tiru ya. Kayak klik barcode. Saya ya tadi saya punya full story yang saya bilang tadi. Saya Iya. jadi waktu semester 4 libur mau lebaran. Saya Pulang pulang. kampung? Pulang kampung. Waktu itu kan udah janjian sama istri saya sekarang. No. Janjian. Ya namanya juga anak pelajar kan pulang kan. Iya. Nah, Pada numpuk di kampung kan. Nah, saya waktu itu dibohongin sama om saya. Om saya bilang, kan waktu itu om saya nanya, ini ntar malam nih mau takbiran ini, mau takbiran. Om saya nanya, Boleh, boleh. kamu pulang? Iya. Ya udah pulang aja. Lupanya om saya itu kasih tahu ke kapal. Jadi kan saya mau pulang dengan kapal om saya itu, kapal perikanan itu. Udah jadi om yang bawa itu om saya juga, om adik-adiknya om saya. Dikasih tahu bahwa udah dia nggak pulang kok, kalian pulang aja. Jadi perjalanan saya dari kota ke pelabuhan mau penyeberangan itu kalau ditempuh dengan bis kan, itu 1 jam perjalanan. Nah, cuma kan pelabuhan itu kan, jadi itu kan kalau Agak turun biasa ya? kayak Ambon tuh kan bergunung tuh kan. Iya. Saya Agak di turun kota, ya? turun. Jadi posisi masih di puncak itu masih kelihatan kan, udah kelihatan pelabuhan tuh. Kapalnya pergi mana? Saya lihat kapal yang semua kapal penumpang dulu ya, karena waktu itu udah jam 3 sore lah, kan memang di sana itu kalau jam-jam segitu udah terakhir kapal kan. Saya lihat udah kena kapal, tapi kapal om saya itu saya kelihatan udah belajar. jalan. Zaman itu kan nggak ada telepon, kan? Zaman itu nggak ada telepon. Bu Siput teriak-teriak dong. Ya di mana wong itu masih kalau itu puncak kelihatan ke bawah itu masih perjalanan 30 menit, 20 menitan lagi baru nyampe. Oh. Dan teriak dari atas mana orang. Saya pikir Tarzan kali. Dan waktu itu kan puasa terakhir ya, malam takbiran ya. saya nyampe kan itu ada pelabuhan ya, nyampe. Dan orang-orang itu kan di pelabuhan itu ada 1-2 yang udah kenal saya. Loh, ini mau pulang? Nah itu udah pulang kan? Ya jadi saya sampai ke bawah itu, kapal itu udah jauh, nggak kelihatan lah, udah mau diapain juga nggak kelihatan lagi. Nah, itu sampai kesal saya. Wah, saya bohong. Jadi saya emosi waktu itu. Saking emosinya saya nggak puasa terakhir. Nggak puasa lagi. Akhirnya saya ke warung sebelah. Makan. Kamu nggak puasa? Nggak makan situ. Beli aqua, beli minuman, beli kue roti itu. Udah saya makan. Emosi itu saya. Nah, lalu saya kebetulan di kampung di pelabuhan itu kan ada kakak tingkat saya. Saya kenal waktu itu. Saya ke rumahnya dia. Bang, aku mau pinjam perahu. Perahu dayung, sampan. Jadi sampan itu kalau aku tidur gini nggak muat lebar apa gitu ya. Bisa buat berapa orang sampannya? Kalau dipakai bisa 2-3 orang, bisa 3-4 orang lah bisa. Tapi dia pakai layar bisa layar. Oke. Saya kata teman kamu gila ya? Masa kamu belum pernah orang dayung kalau zaman mungkin tahun 70-an ke bawah ada. Tapi waktu itu mereka dayung bukan 1 orang. Jadi itu perahu besar. Itu pendayungnya itu bisa ada 30 orang. Itu dayung. Nah, cuman saya bilang ke teman, kamu gila ya? Ya udah kamu lebaran saya aja. Enggak bang, saya udah emosi. Bang, saya malam ini harus pulang. Saya harus pulang. Oh,
kamu nekat banget ini. Enggak, tolong kalau kamu ini saya teman-teman saya tolong cari saya perahu. Enggak, udah saya kan kebetulan dia punya mobil juga, mereka punya mobil penumpang ya, ada punya bis. Udah deh saya antar kamu pulang ke apa di kota itu. Enggak bang, pokoknya saya udah mau pulang. Sekarang saya mau ke kampung saya. Nekat banget ya. Nah ya udah kita ke pesisir cari, ketemu ada perahu. Cuman yang nggak tahu tuh perahu tuh baru bocor. Perahu tuh bocor. Cuman kan perahu sana kan bercagak semua kan. Walaupun penuh kan ada cagatnya kan. Jadi nggak masalah. Jadi ketemu perahu itu kebetulan ada layarnya masih ada, tapi dilipat kan. Udah. Dia ke rumahnya ambil satu dayung. Udah dia dorong ke sana. Sambil dia mau nangis juga sebenarnya. Kamu berani. Kan biasanya kalau di malam takbiran itu kan kalau bulan kan udah 3 hari ke-30 itu kan udah gak ada bulan. Iya. Itu gelap Gelap. gitu. Jadi kalau dari Pulau Ambon itu, dari pelabuhan itu, kalau siang hari lihat ke kan memang lurus-lurus. Iya, lurus aja. Lurus. Lihat ke kampungnya itu nggak bisa lihat cuma pulau hijau aja gitu, tapi nggak lihat rumah nggak ada. Nggak, belum kelihatan lah ya. Bisa lihat. Nah, kecuali kalau malam pun lampu nyala, kalau kita posisi masih di pelabuhan itu nggak kelihatan. Kecuali kita udah pertengahan jalan baru kelihatan kampung lampu di kampung sebelah. Udah saya dekat. Nah, cuman awal itu saya lihat saya udah patokan bintang aja. Karena saya memang orang perikanan kan. Selalu menggunakan ilmunya dipakai lah ya, ilmu pas kuliah ya. Istilahnya ilmunya sama ilmu apa? Rasi bintang. Ya, jadi saya gunakan ilmu bintang itu untuk Falak, saya falak. patokan. Ilmu Falak. zodiak. Ya, pokoknya saya lihat bintang. Bung Steven waktu itu pernah berpikir nggak bahwa apa yang Bung Steven lakukan itu adalah mengancam nyawa? Jadi kalau saya ini kan ini 2 pulau, ini arus kalau istilahnya arus itu keluar masuk keluar ya. Jadi kalau saya misalnya harus ke sana, saya bisa terdampar di Pulau Banda. Ya, dalam. Kalau saya ke kanan, itu saya terdampar ke daerah kayak Lau atau ke Halmahera, kayak Australia. Cuman saya waktu karena udah punya niat, jadi saya itu dari kecil memang orangnya kalau sudah punya niat gak bakal mundur dari saya. Itu Harus lakuin ya. harus saya lakuin. Determinasi guys. Saya hanya didorong, tuh temanku sambil liatin. Jadi kan selesai maghrib itu dorong mulai gelap kan, Iya. dia sambil lihat. Saya udah nggak melihat ke belakang lagi. Jadi saat pertama saya dayung itu udah semangat. Wow, kencang. Nah, orang kan kita udah biasa dayung gitu kan. Mungkin sejam lah. Sejam saya dayung itu udah nggak kuat. Hah? Udah nggak kuat. Kapal udah jauh Pak? Hah? Masih Nggak Sejam. kelihatan. Nggak kelihatan. belum kelihatan Mungkin saya per 8 aja belum. Beda. Saya per 8 perjalanan belum. Lalu untuk daerah itu, daerah Seram itu sama Ambon itu jalur kapal Besar. besar. Itu kapal yang kalau dulu pernah, kalau buka Gombel juga pernah, perusahaan Dayanti, perusahaan plywood terbesar di Indonesia dan bilang di Asia Tenggara itu di Pulau Seram. Oh. Punya grup Dayanti. Jadi ngambil kayu tuh ya? Dia bawa gelondongan kayu. Jadi kan kayu gelondongan itu bisa diambil dari mana gitu kalau sana. Kemudian juga dia bawa hasil plywood itu keluar juga. Jadi itu kapal itu kan gede bang. Nah, kalau nabrak kayak saya itu habis sudah. Iya. Dan nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan. Hmm. Sudah. Saya dayung. Jadi mungkin baru seperti 8 saya udah nggak kuat. Udah nggak kuat, udah. Saya buka baju saya, jadi tinggal sama celana dalam. Saya nggak tahu kalau perahu itu bocor. Jadi apa? Lambung bawah. Makanan saya yang kayak kue apa itu udah kena Air semua? udah kena air, udah air. Aku nggak mau dimakan lagi karena bisa. Saya tidur, saya udah niat aja. Saya niat dalam hati, ya Allah kalau memang hari ini saya masih hitung kalau panggil dengan sebab ini saya pasrah kan. Tapi kalau kamu mau menolong saya, mudah-mudahan saya bisa. Tidur Pak. Saya tidur itu, jadi kalau logikanya, ini kan pulau begini nih. Iya. Ini ya, ini Pulau Seram, kampung saya ya. Ini Pulau Ambon. Iya.
ikannya kan ini arus tuh nggak bisa begini-begini, nggak arus masuk ke sana ke sini. Oke. Jadi seharusnya saya harus kebawa ke sini Atau ke sana? atau kebawa ke sana. Oke. Tapi ini ajaib ya, karena mungkin doa saya Allah dengar, mungkin itu malam baik juga, malam Takbiran. Mudah-mudahan malam itu malam mendekat. Saya dayung udah gak kuat, saya tidur, saya udah lihat itu tidur. Pas, jadi saya sempat dalam juga. Ini badan saya tuh merah semua, walaupun hitam, karena kena laut kan tidur di laut itu udah air basah. Pas kaget ini, ajaib. Saya lihat kamu di tengah laut itu ada kunang-kunang. Tahu. Kunang-kunang itu kan di hutan biasa. Iya betul. Saya lihat semacam kunang-kunang. Kunang-kunang. Saya belum bisa lihat kampung kayak sana belum. Saya lihat semacam kunang-kunang. Saya kejar itu, semangat lagi kan. Kejar. Tapi udah gak kuat lagi. Tidur lagi. Alhamdulillah gak pernah ada kapal yang lewat. Oh malam itu nggak ada. Ada. Ya mungkin juga malam juga nggak ada kapal kan barangkali ya. Iya mungkin udah Karena pada itu lalu lalang sore-sore kapal tadi gede, ya. kalau kapal gede. Saya tidur lagi, udah tidur lagi pas tidur, bangun lagi. Nah, saya udah bisa lihat Lampu-lampu tadi. lampu di kampung di daerah-daerah saya. Oh. Ajaib tuh ya. Bos makan lagi saya dayung. Saya lihat kan di sana itu kan ada semacam bagan ya. Tahu bagan nggak? Bagan itu ada rumah di tengah, rumah bukan rumah, itu bikin alat di tengah laut, dia khusus kumpul ikan. Oh. Bagan gitu. Betul tahu itu. Perangkap ikan di tengah laut itu lah ya. Biasa kalau di bagan si api-api itu ada di pulau-pulau, pokoknya ada di Tegal juga ada. Iya. Jadi dia semacam rumah, tapi dia terapung. Itu dikasih lampu. Jadi malam itu saya ke dapur dekat itu. Bagan itu kebetulan ada kapal orang dari sana, tapi bukan di tetangga kampung saya lah. Dari kampung saya itu sekitar 10 kiloan ke kampung itu. Jadi itu orang kampung itu malam itu mau cari ikan buat besok mau lebaran. Oh. Jadi dia nunggu subuh, nanti dia kan lingkar itu bagan, dapat ikan dia buat besok mau lebaran kan. Iya. Saya lihat itu bagan. Kan ada lampu tuh lampu. Iya. Di sana kan nggak ada listrik kan, jadi pakai lampu petromak itu dah ya. Si petromak itu lah ya. Dulu masih. Tumpah itu. Saya kejar. Nyampe, mereka masih tidur. Posisi masih tidur semua. Udah di darat, Pak. Belum, Belum, masih di belum. tengah laut. Tapi Bung udah Steven itu kira-kira ingat nggak itu waktu itu jam berapa ketika Bung Steven udah pertama kali? mau masuk subuh tuh, ketemu bagan itu udah mau masuk subuh. Oh. Jadi Padahal berangkat dari jam 6 sore ya. jam 6 sore. Jadi pas nyampe di jadi bagan itu ke daratan sana itu mungkin masih butuh 20-an kiloan di lampu. Baru nyampe. 20 km laut ya. Iya. Makanya nyampe naik ke kapal itu, perahu saya itu kan kebetulan dia kan punya itu ada tali itu, ada talinya, tarik ke perahu saya naik itu tidur sama mereka. Jadi saya belum tidur karena udah mau dekat subuh sebenarnya. Dan pas saya mau tidur, mereka bangun, mau yang punya kapal bangunin anak buahnya. Bangun udah subuh nih. Saya lengkap supaya cepat pulang bisa buka Idul Fitri kan, maksudnya salat Idul Adha kan, Idul Fitri kan. Oh iya. Bagus. Tapi lihat ke belakang, ada perahu. Loh, ini perahu siapa? Gitu kan, kaget juga mereka. Langsung saya bangun. Jadi kan karena malam, mereka nggak tahu kalau saya itu. Mereka pikir saya itu penumpang anak buah dia juga. Oh. Dengan posisi cuma tengah dalam. Ada doang. Saya belum sempat tidur. Iya, Ayo bangun. Saya bangun, saya bilang, maaf, saya perahu saya. Loh, kamu siapa? Kaget kan mau loncat semua ke kapal. Loh, kamu siapa? Tolongan doang. Kamu siapa? Saya bilang, saya dari kampung, kan tahu dong, saya kampung ini. Hah? Kamu dari mana? Saya bilang, saya dari kota. Mereka nelayan. Gila kamu. Kasihan aja kan ibu kan. Udah, ini bawa saya ini. Kamu ikan dulu, ikan dulu nanti antarin dia. Tapi Bung Steven nggak dianggap sebagai kayak bajak laut, Wah. takut ada gitu. Awalnya kaget, loh kok ada orang malam itu kan siapa sih mau ke laut kan nggak ada. Pas setelah itu lihat si yang punya kapal tanya saya, kamu ini ya? Kenalin, lah itu om saya. Loh itu teman sekolah saya katanya. Oh. Jadi om bontot saya itu teman sekolah dia. Ya, yaudah. Nanti kita ini dulu deh, nanti kita selesai ini. Boleh buka
Cuman kan waktu itu dia mau antar, jadi dari dia itu ke tempat saya sekitar 5-6 kiloan lah. Cuman saya nggak mau turunin pas di kampung saya. Terus? Karena saking kesal kan. Saya mau bilang. Dan saya nggak enak sama dia juga. Sudah udah, abang balik aja. Takut kan sudah Fitri kan. Sholat Id. Takut kesiangan. Oh enggak, sekalian aja, enggak usah. Jadi masih sekitar 3 kiloan lah dari kampung saya. Saya turunin aja. Jadi saya dayung aja. Dayung lagi? Dayung. Oh, oke. Dayung sambil nangis tuh saya. Kenapa nangis, Bu? Ya, malah mikirin yang tadi, saya kok bisa sampai ke sini. Oh. Jadi Terharu sendiri ya? dayung tuh sempat haus banget. Air lagi kan nggak punya. Saya merapat ke pesisir, saya lihat kelapa ada kan, ada kelapa itu yang sekitar 10 meter lah tingginya. Nah, naik panjatin kan ke kelapa, ambil 3 biji. Dengan cuma Kelapa pakai muda. orang tadi? Iya. Kelapa muda saya ambil. Ada buat mau pecahin nggak ada kan? Ya ingat zaman dulu lah, ambil batu saya. Kan karena masih muda kan gampang diminum. Jadi tadi saya juga dibekalin sama dia juga kasih ikan karena cuma dikit. Ikan apa namanya? Makara itu? Iya. Ikan yang di itu kan yang di kemasan itu ya? Itu ada sekitar 6 ekor lah buat saya. Oh. Saya dayung nih bang. Dayung Palapan kan belok dekat pesisir kan. Jadi ketemu kampung yang petuanan ya. Kalau petuanan itu kalau di adat kami sana itu kan satu desa itu ada punya daerah-daerah petuanan, daerah-daerah jajahan lah istilahnya. Iya. Itu bukan orang asli, orang itu orang Sulawesi, orang Jawa yang tinggal sana kan mereka nggak boleh jadi bukan anak adat, mereka orang anak istilahnya mereka nggak boleh punya raja. Oh. Kepala dusun. Nah, mereka patuh di kami. Sampai situ. Kan kami sana kan kalau selesai salat itu kan biasa ada beduk tuh di sambil dikit kan. Iya, takbir lah ya. Takbiran dikit. Saya dengar itu saya nangis. Wow. Lalu telanjang nih. Topi saya tancap saya dayung. Jadi orang sana, anak-anak muda sana kan biasa kalau selesai ini kan langsung ke pantai sambil merokok, artinya cari angin kan. Oh. Di Tradisi sana- itu, tradisi habis sholat Id Enggak, kan kami sana kan memang tempat dia suka cari angin segar kan ya di pantai lah. Oke. Jadi itu teman-teman saya Hmm. pada pantai liatin, loh kok ada perahu nelayan dari sana. Kalau lihat begitu kan pasti ini berarti ada bawa ikan nih kan. Ya. Udah teriak orang kampung, wih itu ada orang bawa ikan tuh katanya. Belum lihat saya bang, jadi kan saya topi saya tanya. Masih Sambil celana. nangis bang, saya nangis. Pas ujung kampung, ini teman-teman ya sebenarnya nggak teman sekolah sih, tapi masih suka bergaul sama saya. Pas sampai saya angkat topi kan di pinggir pantainya itu dayung, kan saya ikut pesisir kan. Pas saya kan manggil Stephen kan, Stephen gila. Oh langsung nangis tuh. Itu saya nggak turun dari perahu lagi tuh. Perahu saya itu langsung diangkat rame-rame sampai saya di atas perahu. Bawa ke darat. Pulang. Sekampung rame tuh. Om saya itu sampai nangis darah om saya yang Tadi ninggalin motor yang nanti itu ya. sampai marah om saya yang punya kapal. Itu kurang ajar. Dia bilang kamu nggak pulang. Jadi saya langsung perintah jalan. Oh nangis udah nyesal kan. Lawan sekampung. Gak pernah ada orang dayung kayak gitu pak. Baru saya satu-satunya. Istilah semalaman ya Pak. Malam lagi pak. Oh itu badan saya merah pak. Cuman Yang penting celana dalam. enaknya pak sampai sana tuh saya kan dibawa sama pada nangis sama. Nah, itu kira-kira sampai. Nah, jalan-jalan kuliah sampai selesai. Saya kan sebenarnya ke Jakarta itu saya nggak punya maksud mau cari kerjaan nggak ada. Tapi Cuma sekedar main-main ke Jakarta aja. Karena waktu itu kakak saya kebetulan anak di Jakarta. Nah, dia tuh anak diserse tentara TNI. Kakak saya itu kasus diserse itu karena kawin banyak juga. oh. Kawin banyak. Kakak tua yang paling tua ya diserse. Masalah wanita lah ya. Iya. Dia itu kalau dulu pernah dengar si Deddy Hamdun. Tuh. Deddy Hamdun. Deddy Hamdun tuh kalau masih walaupun mereka Arab tulen masih keluarga sama saya masih keluarga. Jadi kan kalau saya ke kota itu kakak saya itu kita bisa tidur di rumah Deddy Hamdun.
kasus Dedi Hamdun itu kan waktu itu mukul tentara Dedi Hamdun itu Archie mukul tentara. Oh, tentara datang acak-acak. Kakak saya itu datang nyelamatin. Kakak saya udah senior lagi. Racun. Menurut saya, kayaknya enggak ada deh. Kakak saya itu di Jakarta, saya selesai kuliah itu, saya ujian S1-nya itu tanggal 13 November, jadi 2 hari setelah saya ulang tahun. Oh. 13 November tahun 93. Jadi saya kuliah cukup lama itu, sekitar 5-6 tahun itu. Tapi ijazah akhirnya lulus kan? Jadi sudah kan? Ya kan kita kalau udah selesai selesai ujian itu kan langsung dibacakan gitu kan. Anda Lulus. sudah berhak memetik gelar ini kan. Oh. Selesai pas yudisium itu kan. Nah, cuman karena waktu itu saya selesai 93 November, seharusnya saya wisuda bulan April tahun 94 ya. Cuman saya Februari 94 saya udah kabur ke Jakarta. Oh, berarti belum sempat wisuda bukti Belum. Tapi secara official itu sudah menyandang sarjana ilmu perikanan ya? Dan ijazahnya saya bawa. Ya. Ada sih ijazahnya ya? Ijazah tuh saya nggak bawa nyusul ya. Oke. Terus ya sudah saya telepon kakak saya di Jakarta, kirim duit dong buat tiket berangkat gitu kan. Tapi secara terus terang, Bung Stephen nggak punya kayak pernah menuntut ilmu pengasian itu? Nggak ada gitu-gitu, nggak ada ya? Tapi ada yang bilang loh, saya enggak ada. Ini aku saya nggak pernah merasa gitu. Biar orang tuh merasa gimana gitu dengan ilmu, nggak pernah ya? Tapi Apakah kalau mungkin tapi pernah ibu menurunkan itu secara diam-diam ada nggak? nggak ngerti juga. Tapi kalau mungkin dulu kan namanya di orang dari daerah kan punya ada ini. Pegangan. Di Dop itu ada. Dulu Ada. rindu gitu lah ya? Iya, Pak. Pokoknya ada tulisan Arab. ada. Cuman ya waktu itu percaya tapi itu waktu saya udah mulai ini saya Buang semua. pakai. Ya udah, kakak saya tuh umur kakak saya itu sebulan. Jadi sempat ke Cipto itu, terus Cipto. Jadi saya sebulan sini kakak saya sakit. Dan ngerawat lah ya? Ya itu bantu. Saya jagain di Cipto. Seminggu Cipto saya udah rasa agak-agak kan disuruh udah sembuh balik. Sampai rumah 3 hari itu lagi. Kena lagi. Sampai sempat manggil orang pintar, sampai di rumah saya itu, di rumah kayak ada bunyi ledakan gitu. Entah itu nggak ngerti deh apa itu memang ini atau Tapi sebenarnya vonis dokter secara medis apa bilangnya? masih bingung. Sampai dengan terakhir dia mau meninggal itu baru putusan udah besok kita operasi deh. Kanker atau apa? Katanya ada di jantung tuh ada kelainan jantung. Oh. Katanya itu dari dulu nggak pernah ada gitu. Cuman kan mungkin karena namanya juga tentara di nakal juga suka begini juga. Iya, mungkin Suka mabuk. gaya hidup juga lah ya. Sampai Jakarta, sampai sakit itu udah pulang dari rumah sakit, suruh beli bir. Masih minum bir tuh. Sakit masih minum bir? Udah pulang, artinya kan ya, kan udah sembuh kan, pulang udah bisa berjalan. Gitu. Suruh istrinya minum bir. 2 hari kemudian lagi kembali lagi ke rumah sakit. Jadi ke rumah sakit itu seminggu lagi rumah sakit. Lucunya di rumah sakit itu dokter profesornya belum tahu sakit Apa di Indonesia juga nggak tahu ya? hasil itunya belum tahu. Guys, pemirsa channel Mumet, jadi kalian tadi udah denger ya pengalaman Bung Stephen yang sangat kaya tadi, mulai dari berenang melewati pulau yang mungkin orang pikir itu gila, lari di hutan keluar subuh-subuh, terus gaul sama orang-orang yang dari segi berbagai macam kalangan, sampai dia berprestasi dari SD, SMP. Itu bisa kalian jadikan sebagai pelajaran bahwa kalau kalian punya keinginan untuk maju, apapun bisa kalian lakukan. Kalau kalian sudah punya keinginan, determinasi, lakuin itu. Oke? Jadi jangan pernah menyerah untuk apa yang kalian impikan. Sampai jumpa di lain kesempatan di edisi MML berikutnya guys ya. Salam Mumet.